Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nami kula Yusuf Atenan saking Tanjung Arum, Sukorejo. Kula badhe tanglet. Pengawasan iki kula praktekaken kali lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kadang-kadang sing kula tangletaken iki teori niku nggih kaya ya tapi prakteke sing wangil niki. Pertanyaan kula, terus pundi carane ngelatih praktek niki sehingga dados istiqomah. Niku mawon. Kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita harus mengambil ayat kauniyah, Pak. Kita harus pelajari, harus kita teliti tentang masalah kejadian. Mengapa sepeda pancal ini kita berikan terhadap si A, oleh karena si A nggak mau belajar sepeda pancal kok susah? Mengapa sepeda pancal ini kita berikan si B kok langsung bisa jadi candak dan dinaiki dengan mudah? Ini ayat yang bersifatkan kauniyah, tercipta. Dan di balik ayat ini ada ayat tersirat. Apa maksudnya? Pak, mengapa Allah ketika berbicara tentang zikir dalam Al-Quran iku kok yo kathiron atau bahasa terus mener ada di situ. Berarti apabila Anda ingin mendapatkan satu waktu masa keadaan mudah, wajib kita terus-menerus berzikir. Pun, sekarang saya kasih jaminan. Kalau nggak cocok dengan jaminan ini, Morona Mojokerto tapu ono sandal cocotku. Wis, kondisikan 40 hari 40 malam. Hati sampai setiap napas berzikir terus. Tanpa henti, tak jamin gak iso putus. Gak iso lali. Mboten saged. Muni ae terus nanti. Ini tabek terhadap uzlahnya Nabi Musa. Jenengan tabek uzlahnya Nabi Yunus, monggo. Berapa hari beliau diuntal ikan nun? Monggo. Silakan. Ikut mana? Tak jamin hati sampai nanti kaisok melupakan. Niki lho muni terus. Bahayane nek muni apabila tidak kita dasari dzikir tadi dengan sirul asrar, bahayanya loh ya. Bahayanya, saya katakan bahaya ini karena memang ada makhluk lain yang mencampuri. Yang makhluk itu membuat penyonot terhadap kita seakan-akan kita sudah benar. Dan ahli dikira para aulia. Nanti di situ. Sehingga Anda jangan heran kalau tahu apa isi hati seseorang. Akhirnya muncullah dalam hati sampai itu merasa. Loh, ini loh. Tapi jikalau itu sampai dasari juga dengan dzikir sirul asrar, maka munine enggak membahayakan. Enggak bahaya. Justru munine ikut didamel, dibuat pijakan. Sirul asrar Anda selalu nyantol. Begitulah Pak. Akhirnya sirul asrar lepas, tinggal fana'u dzikri sudah. Nek mau. Lu berarti kula kan ninggalno anak bojo. Iya. Tapi ya gak usah metu teko omah. Ning jero kamar ae, glibet ae nak jero omah, ya ta? Seperti kucing lulut ya Pak, wis gak keluar-keluar. Bila perlu dibiri, tahu dibiri nggih? Kucing laki-laki kalau dibiri dioperasi. Di luar ada kucing perempuan ngeong-ngeong nggak akan kepincut dia, karena hilang rasa perempuannya. Tirulah, nggak bisa meniru siapa namanya Nabi Musa, tiru ayam. Ayam ketika ngengkrem 21 hari
ada jago keluruk, nggak akan kepincut. Makan sudah ditinggalkan. Bahasa teori, mengapa? Induk ayam ketika ngengkermi telur itu gak makan, biar suhu temperaturnya itu normal, panas. Berapa tuh Pak derajat? Berapa derajat itu? Sing tahu membuktikan ini lah. Jenengan sing ben netesno telur niku lho, nek mesin tak wonten nggih. Berapa derajat itu? 36 nggih. Wis mbuh ya wis sakmono iku, wonten. 36 netes. Telur ayam paling tidak 21 hari. Berarti jenengan bertapalah 21 hari. Biar muncul urip. Aku Allah. Ya iku telur tadi lho, Pak. Biar jenengan keluar dari kematian. Kematian hati. Kalau pertanyaannya itu biar mudah. Praktek itu gimana? Wong teori akal kita, keadaan sudah paham. Itu tadi tinggal satu. Harus Pak niki. Harus. Yes. Jika lo nggak bisa meninggalkan kerja, dicoba aja. Waktu kerja, jenengan bisa melatih terus apa enggak? Kalau bisa, ngapain harus ditinggalkan kerjaan? Enggak? Disitulah Pak. Berarti mustaqorron, terus menerus. Bahasa Quran kathiron, dikron kathiron. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Baik siang maupun malam, hati Kanjeng Nabi niku tidak pernah berhenti dari zikir. Mboten angel lah, gak bagi yang sudah melakukan kholwat tadi yang kumaksud. Jangan komunikasi hati Anda satu kata pun terhadap selain Allah. Gak usah lama-lama. 21 hari kurang, tambahin sampai 40, udah. Jene sampean bila mana sampean mengikuti topone arek bayi, yo sangang wulan lebih. Monggo. Wong arek bayi ku topo. Ben ku urip, lah ngono to? Goleki urip. Carane iso urip kudu bolongan. Kudu iso metu lewati bolongan. Nek karo dalane Pak, ya gak iso metu. Makanya jangan heran, ibu-ibu kalau sudah waktunya dengan sendirinya, serviks itu akan ditekan oleh watt. Tahu watt nggih? Dengan sendirinya akan watt. Bahasa watt ini bahasa Indonesia apa Pak? Ini bahasa Jawa Bu. Bahasa Indonesia? Kontraksi. Oke, kontraksi. Loh, salah nggih. Wis sembuh aku duduk dokter masalahnya. Merejan. Loh, itu kalau belum waktunya kan belum datang toh Bu? Belum datang. Kalau sudah waktunya ya sudah datang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti hukumi khalwat uzlah iku wajib. Jikalau satu hamba menginginkan urip sejati. Satu hamba menginginkan untuk tidak lupa lagi. Kedah niku. Monggo. Makanya mengapa kami kok khalwat itu tidak saya anjurkan berjamaah. Ada di situ. Mana pernah saya ngajak, ayo jamaah bareng khalwat. Ora tahu. Dewe-dewe. Bapak Ibu hadirin itu Pak nggih cara untuk menjawab, dan ini apapun alasan dan keadaan kita wajib untuk laksanakan itu. Jikalau mboten kepingin terjadi lupa lagi mekaten nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tanglet niki rada bingung polahe. Teng Gus son kan kengken sirut asron nggih. Niki lek dijalani kita masuk semakin dalam ke alam kefanaan. Niki syariat niki semakin jauh, Gus. Sampai-sampai mau melakukan niku koyo wegah ngoten lho. Niki memang begitu adanya napa niki seruan nafsu, Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sesuatu yang sangat prinsipil. Mengatakan, siapa berjalan ke arah barat semakin lama pasti arah timur tinggalkan. Dalam kalimat lain, sejatine wong sing disebut wong sing wis nglakoni salat yaiku wong sing ninggalno salat. Wis, ampun digoreng lho niki. Tak lungguhno dulu, tak pahamno dulu. Maksudnya dikatakan orang yang sudah betul-betul sholat sak temene sholat, ya kuwi waktu dohire sholat atine gak merasa dirinya yang melakukan, berarti meninggalkan sholat dirinya itu, meninggalkan pengakuan. Lho ngeten niki. Semakin jenengan memfungsikan dzikir untuk bertemu Allah, mengapa syariat itu kok semakin jauh? Memang seperti itu. Dalam konteks ruhaniyah. Siapa yang selalu wa ilaihi al wasilata? Siapa yang membawa wasilah dengan tujuan untuk mendekat dan bertemu Allah, maka secara otomatis Allah akan memisahkan ruhaniyah dengan selain Allah. Artinya secara fisik tidak harus dan belum tentu itu ditinggalkan. Semakin jauh syariat tidak. Cuman secara rohaniyah mesti tambah jauh Anda dengan selain Allah. Termasuk yang dibilang syariat tadi. Saya ulang. Ketika saat hati terus mendawamkan, terus berzikir sirul asrar, secara otomatis semakin lama Allah akan jauhkan hati itu terhadap selain Allah, termasuk hukum syariat. Tapi bukan berarti jasmanimu itu dijauhkan dari hukum. Paham ya? Itu suka-suka Allah. Makanya di sini dalam kitab Al-Hikam itu sistem untuk bisa sampai liqo pada Allah itu ada dua. Ada yang dari atas nyeblok ke bawah, ada yang dari bawah naik ke atas. Pilih yang mana? Monggo. Kalau pilih yang pertama itu disebut majedubun, berarti dohir sampan itu sudah tidak mau tahu tentang hukum syariat dohir loh ya. Tapi kalau jenengan pakai sistem dari bawah ke atas disebut wasilun, maka Allah kondisikan jasad jenengan dengan hukum-hukum syariat. Tapi kedua-duanya pasti ruhaniyah itu Allah jauhkan. Allah jauhkan dari selain Allah. Ruhaniyah loh Pak ya, ruhaniyah. Makanya istilah zadab, perilakunya orangnya majedub itu macam dua. Fil akli, fil kolbi. Ada kalanya akal sak hatinya, ada kalanya bikol bin fakot, hatinya saja. Orang yang berjalan dijalankan Allah lewat fasilun sing jadab istighraq, datang Allah itu cuman hatinya saja. Ya dengan pilih yang mana monggo kerso. Dua-duanya nggak ada yang salah miturut saya. Miturut saya. Entah miturut antum, terserah. Miturut saya, ingsun lho Pak, paham ya? Miturut ingsun, saya, semuanya terserah. Laksana gini, wahai hambaku, silahkan kamu dari arah kemana, arah mana, jalan yang mana untuk datang hadir menemui aku, silakan. Dari arah barat, monggo. Dari arah timur, utara, selatan, silakan. Toh semuanya kalau sudah sampai di sini sudah nggak ada bedanya. Bersyariat apapun silakan. Pakai sepeda silakan, pakai mobil silakan, jalan kaki juga silakan. Toh kalau sudah sampai di sini sudah nggak ada bedanya. Sudah. Makanya mengapa sih di isyarohno datang alam ini tentang masalah haji, sugih melarat. Ngelompok tadi siji kono pakaiane ya padha. Ya iku Pak. Wis gak bahas perkara-perkara sing wis-wis mau nih. Ada yang nyun sewu, ada yang ikut plus nggih. Ada yang mengikuti saliyane plus. Ternyata kalau sudah di lokasi wis padha ae.
Waktu kita berangkat di rumah Pak, sok koyok wong mulya-mulya. Lho ya diketing, diiring, sampak kadang-kadang nggih nyun sewu. Ning ngarep ana patwal wing lah ngoten. Mbasa ana tetek kana. Wis koyo wong gelandang. Nggih ta? Ya sune iku wis. Budal koyo top-topo. Koyo wong wis maha lah ngono. Ya lah Pak, mbasa wis tutuk Mekah kabeh yang gelandang wis yang ngono iku wis. Wis gak ada bedane. Artinya semua status kita lepas. Kalau sudah di mata Allah, kita menghadiri, bertemu Allah, semua status harus kita tanggalkan. Mekaten, ya. Jadi leres Pak, semakin jauh hati sampean dengan urusan syariat itu pasti. Tapi masalah jasmani ya belum tentu. Tergantung Allah, jenengan dijalankan yang bagaimana. Ngoten. Sing penting jenengan kali kula namung ngeten. Namanya tepung, digawe uti-uti monggo, digawe jemblem monggo. Sing penting kita nggak pernah protes datang Allah. Ngoten mawon. Jangan dibikin susah. Ngintir ae. Udah, wis terserah Gusti. Kula sampai jadikan lentu, monggo, begedel nggih monggo. Terserah. Niku mung ngaran tok kok. Gue nek wis dipangan tutuk weteng ya wis gak ono aran. Lah ngoten nggih? Ngoten. Nggih. Sekali lagi Bapak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhatan aja Yai. Pengalaman diri saya pribadi loh Yai. Ya memang selama ini dari akil balik sampai sekarang kan memang saya ini istilahnya itu sudah terdoktrin gitu dengan syariat-syariat seperti itu Yai. Sampai sekarang terkadang masih melekat Yai. Nah sekarang setelah Allah memperjumpakan Yai dengan kami itu sadar sebenarnya kehidupan ini setelah direnungi itu apa yang disampaikan Yai itu memang benar. Banyak mendekati kebenaran memang. Terkadang merenungkan diri itu memang begitulah memang keadaannya hidup ini apalah gitu. Terkadang penuh dengan tipuan gitulah Yai maksudnya Yai. Itu kalau sudah sadar Yai. Ya mohon aja doanya untuk terus mendoakan kami ini Yai sebagaimana untuk mempertajam terus tentang tasawuf ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waman tabi'ani, kata Rasul, fattabi'uni. Akhirnya disebut sebagai man tabi'ani. Orang-orang yang mengikuti ajaranku. Jangan khawatir. Jangan khawatir terkait masalah permintaan tadi. Secara otomatis sebagai manusia yang disebut hablum minanas itu bagaimana menjadi hablum minallah. Jenengan gak nyuwun iku wis otomatis. Kata Rasul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya yuhibbukumullah. Faqat tabi'ani ya yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku yang sudah aku teladankan, yuhibbukumullah. Ini sebagai jawaban dari sebuah syarat dalam surah Ali Imran. Kau pasti cintamu akan diterima Allah dan kau akan dijadikan sebagai kekasih. Jadi bahasa hablum minanas saya terhadap jenengan Pak, jenengan jangan khawatir. Pasti itu terjadi walaupun kita jauh secara dohiriyah, bahkan tidak pernah bertemu sekalipun. Ketemunya hanya di YouTube, di medsos. Jikalau hati jenengan condong terhadap dino tauhid ini, maka inilah golongan yang dikatakan Rasul, jikalau kau semua itu mengikuti ajaranku, maka yuhibbukumullah. Jangankan di medsos Pak, kita contohnya mana pernah ketemu Kanjeng Nabi? Halo? Kan jauh Pak. Lebih jauh ini daripada jenengan ketemu di medsos. Yun sewu. Ada memang seseorang yang mengatakan jikalau kau belajar di YouTube, gurumu setan. Kalau nggak ketemu wongi orangnya, sama halnya kau berguru terhadap saya. Yun sewu Pak. Ini risalah yang Rasulullah bawa dulu. Kalau jenengan punya makalah seperti itu, berarti batal semuanya umat sekarang. Nggak ketemu Rasulullah.
mbok yo jangan terlalu dangkal. Kita masa itu, kita itu digerus masa Pak. Secara dohiriyah digerus masa, syariatnya digerus masa. Contoh, syariatnya Kanjeng Nabi ketika bepergian selalu pakai kuda atau pakai onta, paling tidak keledai. Sekarang zamannya beda Pak, digerus masa, ya pakai sepeda. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang tidak bisa digerus risalah. Yang di dalam risalah itu khusus masalah dinut tauhid. Ini nggak bisa digerus. Mulai Nabi Rasul siapapun, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sama. Anik butullaha wastanibu tauhid. Ini kita. Nafi isbat, meniadakan hati selain Allah. Yang dimaksud Allah adalah laisa kamitslihi syai'un dalam konteks apapun, aspek apapun yang berperan. Habis itu menetapkan semua itu adalah ingsun, Allah itu yang mendominasi. Tinggal kita itu mau nggak sampai pada derajat yang termulia atau tertinggi di mata Allah itu yang disebut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah iman yang sudah ihsan. Ibu ada? Assalamualaikum Gus. Nyuwun penjelasan. Yang pertama, kuburan berjalan beserta isinya. Yang kedua, bernafas tapi tidak bernyawa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi? Bernafas tapi tidak bernyawa. Bernafas tapi tidak bernyawa. Bon. Kuburan yang berjalan, apa sih makna dari kuburan? Tempat pendemane wong mate. Niku namanya kuburan. Kok ono kuburan melaku? Artinya banyak hati manusia yang dalam keadaan mati tapi dia berjalan. Itulah kata orang Jawa batang. Inilah golongan kita yang imannya belum ihsan, Bu. Ini golongan kita yang imannya belum ihsan. Makanya mengapa malaikat Jibril kok tanya terhadap Rasulullah tentang ihsan? Ya ini persoalannya supaya kita lekas ihsan. Dikatakan berjalan, kuburan itu ya golongan-golongan ahli hijab iki, Pak. Satu. Dua, bernafas tapi tidak bernyawa. Apa sih bernafas itu? Ambekan tapi tidak bernyawa. Itulah tempatnya dikatakan tajalli tadi. Melakukan tapi tidak merasa melakukan. Melakukan sesuatu tapi dalam hatimu sudah tidak lagi panjenengan yang melakukan. Sopo sing melakukan? Yorep yang ada dalam diri jenengan. Itulah bernafas tapi tidak bernyawa. Makanya saya katakan itulah maksud tajalli. Wajib kita harus sampai pada titik itu. Karena natijahnya nihayah tujuan kita bertauhid itu endingnya tujuan akhir adalah tajalli. Lepase aku hamba, munculnya aku Allah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya pernah ada orang yang bilang sama saya ketika dia berkholwat, dia bilang sudah ketemu sama Allah. Katanya bisa diajak omong-omongan. Ngoten niku terus pundi Gus. Yang nomor 2, kiat-kiat kita sebagai orang tua ketika anak kita jauh dari kita. Cara berpasrah diri niku apa harus riyadhah, banyak riyadhah sebagai seorang ibu agar mereka selalu dalam lindungan Allah dan bisa menjadi pewaris ketauhidan di atas bumi Allah.
Ngoten. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang dikatakan sudah bertemu Allah adalah orang yang tidak merasa sudah ketemu Allah. Saya ulang. Seseorang yang dikatakan sudah mencapai makrifat Allah, ketemu Allah, adalah orang yang tidak merasa dirinya ketemu Allah. Sebab yang dimaksud makrifat pada Allah itu adalah yang bertemu Allah itu adalah Allahnya sendiri. Jikalau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya aku sudah ketemu Allah, jelas niku kadzib. Nyun sewu. Jangankan perkara ini tidak bisa dijadikan sebagai pembohongan. Lawang perkara jelas saya bukan duriah Rasul, iso tak gawe ngaku-ngaku duriah Rasul. Mohon maaf. Gak ada ceritanya itu, Bu. Malah kok ngaku-ngaku. Ora ono wali ngaku-ngaku wali ora enek. Bon, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah orang tua dan anak. Ketika jauh, apakah harus riadoh supaya bisa mencapai tawakal dengan sempurna, dengan harapan anak nanti biar menjadi anak yang bertauhid. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Jikalau tawakal itu betul-betul terlaksana sesuai dengan maksud tawakal, tidak di bibir aja, fahuwa hasbuhu, Allah cukupi semuanya. Apa yang menjadikan keinginanmu? Tinggal pertanyaannya, sudahkah tawakal itu betul-betul mencapai target? Artinya syarat sahnya tawakal itu sudah terpenuhi. Termasuk di dalamnya syaratnya adalah gak rumongso, tidak merasa elok-elok nandangi melakukan. Contoh, si A pasrah si B suatu kerjaan atau apapun. Si A nggak boleh ikut-ikut ngatur yang sudah dilakukan oleh si B, nggak boleh. Yang namanya tawakal itu kita nggak boleh merasa makhluk yang melakukan. Nah udah, itu namanya tawakal. Kalau pertanyaannya apakah harus kami itu riyadhah, wajib. Birriyadhati wal azkar itu wajib. Itu bentuk hablum minan nas antara walid terhadap walad. Walid orang tua, walad kepada anak. Hablum minan nas. Tinggal pertanyaannya hablum minallahi, walad itu bagaimana? Anak bagaimana? Loh, Pak, ada loh Pak. Orang yang paham tentang masalah ketauhidan itu tanpa nyun sewu loh ya, tanpa dibimbing guru makhluk. Ada loh Pak. Loh nggih. Gak pernah ngaji, gak pernah apa, tapi dong, ngerti dong ya? Ada. Iku nek cara bahasa syarat, lu jane gurumu iku sing mulang Nabi Khidir. Lah ngoten. Pak, ayo diresapi. Kalau sing melayani kita semua dalam urusan apapun itu Allah. Sadar gak nyadar? Allah telah membimbing jenengan. Langsung Allah sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Sebab innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu selalu meliputi segala hal sesuatu. Jikalau sesuatu itu tidak Allah liputi, nggak akan pernah sesuatu itu bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata. Jikalau saya kembalikan aslinya guru sampean kali kula, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Ya itu sing sampean pujo. Sampai Gusti Allah dawuh ngeten. Wahai si A, apa kamu kok ngereken cocotane kelason? Lah apa dirimu kok hambakan terhadap kelason? Kok pujakno terhadap kelason? Lah wong aku bendino tiap saat dan waktu melayani dirimu kau campakkan. Kok cik ndelodoke ya kamu? Ya apa? Bahasa Indonesia kok cik ndelodoke ya?
Kok kurang ajarnya kamu sama aku? Klason itu makhluk. La yanfa wa la yadur. Enggak iso klason itu memberikan manfaat nolak bahaya. Ora iso. Sing iso cuman aku. Yang bisa cuman aku. Ngapain kamu itu kok curahkan dirimu kepada klason. Klason ini makhluk. Iso apa? Kalau kau mau, hei si A, lihatlah aku. Aku selalu bersamamu. Kau sakit, aku yang menunggu. Gak kira klason nunggoi. Gak kira. Kau bahagia, aku yang membikin. Kau bisa makan, aku yang membikin. Apapun aku yang membikin. Kok ya gak pantasnya kamu itu ya. Lari dari aku, menuju lari pada klason. Ini taruhan Pak. Taruhan kita semuanya. Jangan sampai kita itu menuhankan yang bukan Tuhan. Jangan kita memuja yang bukan Tuhan. Jangan kita memuji, menghormat pada yang bukan Tuhan. Sudah jelas, alhamdulillah utawi sekabai pujalan puji iku lillahi, hanya milik Allah. Inilah risalah yang wajib harus kami sampaikan. Urusan seneng gak seneng itu memang sudah resiko. Wis memang manusia ada dua golongan, mayahdil wa minhum man hadallah. Yang kedua wa minhum man haqqat, masih bersikukuh untuk tidak mau menerima, biarin. Saya cuma berharap mudah-mudahan itu proses beliau sebelum meninggal beliau sudah dalam keadaan sadar. Mekaten. Oke, satu kali Bu, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki dalem Gus sepindah ngikuti pengajian panjenengan. Niki nyuwun disemerpaken penjelasannya panjenengan niku sampun paham. Tapi masalah berkholwat zikir kalian bersolawat niku mana yang didahulukan? Ngoten nggih. Nggih, sampun ngatur mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang belum mengenal dinut tauhid, mesti solawat iku larinya untuk Kanjeng Nabi. Makhluk. Apa sih solawat? As-solawatu jam'un minas solah. Bimakna ad-du'a. Menghadap. As-solawah jamak dari as-solah. As-solah bimakna ad-du'a. Ad-du'a bukan arti minta tapi menghadap. Ud'uni madeposiro ni ingsun. Sebelum kau minta temui aku dulu. Sebab aku yang memiliki sesuatu semuanya. Syaratnya kau akan mendapatkan apa yang kau minta, biar sah temui yang memiliki tadi. Artinya Pak, orang berdoa wajib makrifat pada Allah. Wajib ketemu sang pemilik dulu. Setelah itu baru ngomong, Gusti, kula nyuwun iki Gusti. Nyuwun sewu Pak. Gak usah jauh-jauh Allah, tonggo teparu kita. Ya tak? Minta terhadap kita, misalnya kates ada, bayam ada apa, ngomong dulu. Nyuwun sewu. Yakin dalam hati sampai gak berat. Gak muring-muring. Beda, gak nemui kita langsung ngetepil pelem. Apalagi bawa gelangsing menek. Niku gak minta Pak, merampok itu. Sampai tahu, aku yakin sampai akan marah. Artinya, etika kita pada Allah harus kita utamakan akhlak ilahiyah dulu. Apa? Temui Allah dulu karena Allah yang miliki. Kalau sudah ketemu baru bilang, oh, Gusti, kalau nyuwun ngeten, loh, jenengan Pak, gak kira isok ngomong. Sebab sak durunge sebelum jenengan ngomong, iku wis diomong. Gusti Allah, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Ngomong ngeten. Cung, aku wis ngerti karepmu, Cung. Wis kana mulia. Mana? Lho. Gak enak nggih. Artine orang yang sudah hatinya detik-detik di makrifat gak wani njaluk. Mboten saged. Lah Gusti Allah pun tahu Niki lah Pak, perbedaan antara golongan kita ahli syuhud dan ahli hijab, cara berdoa beda. Nek cara bahasa syariat sama, Allahumma. Cuman bahasa hatinya enggak sama. Terus ketika saya sudah mengenal
Dinut tauhid. Mana yang lebih kudahulukan antara sholawat atau zikir? Pak, tadi saya katakan as-sholawatu jam'um minas sholah bimakna ad-du'a. Ad-du'a arti Indonesianya adalah menghadap. Terus zikir sama, sadar diri bahwasanya semua itu adalah Allah, itu ya juga bimakna menghadap. Nek masalah bacaan secara lesan terserah. Yang penting hati sampean itu yang terpenting. Ingat, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Al-Hikam. Bagusnya laku dohir doa tadi lo ya. Atau dikir apakah baca salawat. Ini secara lesan. Ini akan bagus di mata Allah dengan nilai yang sama tergantung keadaan rohaniah sampean ya nopo. Ini akan baik apabila keadaan hati jenengan bersumber dari kolbin min kolbin zahid, hati yang bersih dari tendensi apapun. Ibarat wong salat, ojo sampak kuwi ben disawang wong, ojo sampak ningati arep-arep surga pahala, karena itu tendensi makhluk. Yang namanya lillahi ta'ala, dirimu sudah tidak merasa dirimu bisa melakukan semua karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Mekaten. Sampun ngoten mawon. Nggih. Wis mugi sedaya napa ingkang Allah gelar dadosa jenengan kalih kula estu-estu dikuatkan iman tauhid sampean. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.